Pengertian ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan yang terjadi pada anak, remaja, dan dewasa yang ditandai dengan inatensi, hiperaktif, dan impulsif. ADHD merupakan gangguan neurobiologikal, bukan sebuah penyakit atau disease. Angka kejadian di setiap negara sekitar 5% dari populasi. Sejarah ADHD. Sir Alexander Crichton, yaitu dokter Skotlandia yang lahir di Edinburgh pada 1763. Beliau yang menemukan contoh pertama dari gangguan yang tampaknya mirip dengan ADHD. Bab ADHD. ADHD merupakan sebuah kompleks neurobiological disorder. Research percaya bahwa orang dengan ADD atau ADHD menunjukkan struktur neurotransmitters yang selanjutnya, penyebab ADHD yaitu faktor genetika. Orang tua mengalami ADHD, maka anaknya beresiko ADHD sebesar 60%, anak kembar mempunyai peluang 70 hingga 80%. Lalu faktor neurobiologis. Kerusakan fungsi lobus prefrontal. Kemampuan pada anak ADHD dihubungkan dengan fungsi lobus prefrontal. Temuan melalui MRI menunjukkan ada ketidaknormalan pada bagian otak depan. Lalu pola hidup saat hamil. Ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol serta ibu hamil yang perokok. Penyebab ADHD yaitu gen transporter dopamin dan gen reseptor dopamin. 35% orang tua dari anak ADHD memiliki riwayat alkoholis, histeris, dan kepribadian antisosial lainnya, dibandingkan kelompok kontrol yang hanya 10%. Peminum alkohol itu punya faktor resiko untuk memiliki anak ADHD dan juga fetal alcohol syndrome. Ayah dan paman adalah anggota keluarga yang paling sering menunjukkan gejala yang berhubungan dengan ADHD seorang anak. 20% anak hiperaktif vs 5% kontrol mempunyai orang tua dengan riwayat perilaku hiperaktif juga di masa kecilnya. Studi pada kembar monozigot 59-81% menunjukkan ADHD dibandingkan kembar dizigot. Karakteristik anak ADHD. Nggak bisa diam di mana saja, nggak bisa diam apa saja yang dikerjakan, nggak bisa diam sambil ngomong apa, nggak bisa diam ada kontak tidak, nggak bisa diam perilaku lainnya aneh tidak, nggak bisa diam perilaku biasanya ngapain aja. Karakteristik ADHD menurut DSM-4 tidak bisa memusatkan perhatian. A. Sering gagal memusatkan perhatian pada aktivitas bermain atau tugas. B. Sering sukar mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain. C. Sering tampak seperti tidak mendengarkan bila diajak bicara. D. Sering tidak mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan pekerjaan rumah atau sekolah. E. Sering mengalami kesukaran dalam mengatur tugas dan aktivitas. F. Sering menghindari, tidak suka atau enggan terkait pada tugas yang membutuhkan dukungan mental yang terus-menerus. G. Sering menghilangkan barang-barang yang dibutuhkan dalam tugas atau aktivitas. H. Sering mudah terganggu oleh rangsang dari luar. I. Sering lupa dalam aktivitas sehari-hari. Beraktivitas. A. Sering tampak gelisah dengan tangan atau kaki menggeliat-geliat di tempat duduk. B. Sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau tempat lain di mana situasinya sedang diharapkan untuk tetap duduk. C. Sering berlari dan memanjat berlebihan dalam situasi di mana hal tersebut tidak sesuai. D. Sering mengalami kesulitan bila bermain atau bersenang-senang di waktu senggang dengan diam. E. Sering menggerakkan terus atau berlaku bagaikan didorong oleh mesin. F. Sering bicara berlebihan. Impulsivitas. A. Sering menjawab lebih dahulu sebelum pertanyaan yang diajukan selesai. B. Sering sulit menunggu giliran. C. Sering menyela dan memaksakan kehendaknya pada orang lain. Karakteristik anak ADHD menurut DSM-4 bersyarat. 1.
beberapa gejala hiperaktivitas impulsivitas atau sukar memusatkan perhatian yang menimbulkan hambatan telah muncul sebelum usia 7 tahun. 2. Beberapa gejala di atas dapat muncul dalam 2 atau lebih keadaan, misal di sekolah, di tempat kerja, atau di rumah. 3. Harus jelas ada gangguan dalam fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan. 4. Gejala tidak merupakan bagian dari penyakit perkembangan pervasif atau skizofrenia atau kelainan psikotik lainnya, dan tidak termasuk kelainan mental lain seperti mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder, atau personality disorder. Klasifikasi anak ADHD. Yang pertama, ada tipe kombinasi. Pasien memenuhi kriteria baik gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif impulsif dalam 6 bulan terakhir. Predominan gangguan pemusatan perhatian. Pasien memenuhi kriteria gangguan pemusatan perhatian namun tidak memenuhi kriteria hiperaktif impulsif dalam 6 bulan terakhir. Ketiga, ada tipe predominan hiperaktif impulsif. Pasien memenuhi kriteria hiperaktif impulsif namun tidak memenuhi kriteria gangguan pemusatan perhatian dalam 6 bulan terakhir. Yang menyerupai ADHD, yang pertama gifted, yang kedua anak dengan kesulitan belajar spesifik, yang ketiga intellectual disability. Yang keempat ada gangguan medis, kelima kelainan sistem syaraf, dan yang keenam kelainan genetik, endokrin, dan metabolik. Ketujuh ada kelainan perkembangan, dan yang kedelapan ada gangguan psikiatri. Anak ADHD. Yang pertama, populasi anak ada pada satuan pendidikan, bisa pada TK, SD, SLBE. Kedua, screening. Yang ketiga, wawancara dan menemukan anak yang diduga ADHD. Yang keempat, lalu mengisi IOWA. Yang kelima, setelah itu dicocokkan dengan kriteria DSM-4 dan DSM-5. Yang terakhir, menyimpulkan apakah anak tersebut termasuk anak ADHD atau bukan anak ADHD. Dan gangguan penyerta yang pertama, oppositional defiant disorder 35,2-50%. Kedua, conduct disorder 25,7-50%. Ketiga, anxiety disorder 20-25%. Yang keempat, mood disorder 15-20%. Dan yang terakhir, learning disorder 10-20%.